Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada lana zakatal fitr tuhuratan lis-shaim wa ta'aman lil masakin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu taala alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saudara seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada semua umat Islam untuk mengeluarkan zakat fitrah di bulan Ramadan bagi yang mendapatkan matahari tenggelam di akhir Ramadan dan yang memiliki kelebihan makanan pokok dalam sehari semalam. Kelebihannya ini cukup untuk mengeluarkan zakat fitrah. Dan orang yang memiliki tanggungan di bawahnya, artinya ada anaknya, istrinya, wajib mengeluarkan zakat untuk mereka. Saudara seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalil yang mewajibkan zakat fitrah banyak sekali. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim." Ambillah sebagian harta mereka, dengan harta itu mensucikan mereka, membersihkan mereka dan mensucikan mereka. Jadi ini dalil dari Al-Quran. Adapun dalil dari hadis Rasulullah SAW banyak sekali juga. Di antaranya anna Rasulullah SAW farada lana zakat al-fitr. Jadi banyak sekali dalil yang menunjukkan bahwa zakat fitrah itu wajib. Saudara seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kadar zakat yang harus kita keluarkan itu banyak sekali, kadarnya berbeda-beda, namun kita mengambil jalan tengahnya sebagaimana yang masyhur di negara kita, yaitu 2,5 kilogram atau 3,5 liter. Jadi kita keluarkan apapun makanan pokok kita, itulah yang wajib kita zakatkan. Kalau beras, ya beras. Kalau jagung makanan pokok kita, maka jagung. Jadi sesuai dengan makanan pokok yang ada di tempat tinggal orang yang ingin mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah boleh juga dikeluarkan dengan nilainya dengan uang. Caranya 2,5 kilogram seumpama beras, kita ambil harga standar beras dikali dengan 2,5 atau 3,5 liter beras dikali dengan harga standar beras per liternya di pasar. Kemudian berapa hasilnya? Itulah hasilnya, segitulah yang wajib kita keluarkan dengan uang. Saudara seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waktu membayar zakat fitrah itu dibolehkan dikeluarkan di awal bulan Ramadan dan diwajibkan di malam Id, malam Lebaran, dan disunahkan di pagi hari dikeluarkan sebelum dimulai salat Id. Kemudian jika kita mengeluarkan zakat fitrah setelah salat Id, ini dihitung sebagai sedekah, tidak dihitung sebagai zakat fitrah. Kecuali kita dalam keadaan uzur. Seumpama kita lupa
untuk mengeluarkan zakat fitrah kita. Baru kita ingat setelah salat Id. Berarti ini dimaafkan. Adapun kesengajaan membayar setelahnya itu berarti hukumnya haram. Saudara seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi yang mengumpulkan zakat fitrah itu harus mengetahui bahwa menyalurkan atau memberikan zakat fitrah kepada orang yang berhak itu tidak boleh setelah salat Id. Jadi haram hukumnya. Tanpa uzur kita bagikan. Jadi makanya zakat fitrah itu harus habis dibagi sebelum dimulainya salat Id. Jadi kalau di kampung kita tidak ada orang yang berhak mendapatkannya, boleh kita pindahkan ke kampung tetangga atau di mana saja yang banyak kita temukan mustahik di situ, orang yang berhak mendapatkan zakat fitrah ini. Saudara seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi boleh kita langsung menyalurkan kepada yang mustahik, kepada yang berhak menerimanya, boleh juga kita salurkan kepada lembaga yang mengelola zakat, asalkan kita meyakininya bahwa dia lembaga ini penuh dengan amanah. Jadi kapan kita meragukannya bahwa zakat saya nanti ini kalau saya store di lembaga ini dibagi setelah hari Id atau beberapa hari, beberapa minggu setelah sholat Id, maka alangkah lebih baik kita langsung kepada orang yang mustahik, kita langsung yang membayarnya. Jadi saudara seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an sudah ditentukan orang-orang yang berhak mendapatkan zakat fitrah, yaitu ada 8 golongan. Yang pertama fakir, orang fakir, kemudian yang kedua orang miskin, yang ketiga amil zakat, yang keempat mu'allaf, kemudian yang kelima orang yang dijanjikan budak yang dijanjikan kemerdekaan. Kemudian yang keenam adalah orang yang terlilit utang. Kemudian yang ketujuh, jadi yang ketujuh adalah orang yang sedang berjihad fisabilillah. Kemudian yang kedelapan adalah orang yang sedang dalam perjalanan dan kehabisan bekal. Jadi zakat fitrah itu hanya yang berhak menerimanya itu hanyalah 8 golongan itu atau 8 orang ini. Tidak boleh diberikan kepada orang yang lainnya. Dan tidak jadi masalah, boleh satu orang mendapatkan beberapa zakat fitrah dari orang. Tidak jadi masalah. Intinya 8 golongan ini hanya mereka lah yang berhak mendapatkan zakat fitrah. Saudara seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hikmah diwajibkannya zakat fitrah itu banyak sekali. Di antaranya zakat fitrah itu membersihkan jiwa seseorang yang mengeluarkan zakat dari penyakit-penyakit hati seperti pelit, serakah, tamak, atau membersihkan orang yang mengeluarkan zakat itu dari dosa-dosa yang dilakukan mulutnya di saat dia sedang berpuasa. Mulai dari perkataan yang tidak mestinya diucapkan, berbohong, dan lain sebagainya. Kemudian, bagi yang menerima zakat, itu di dalam hatinya terdapat rasa bahagia, rasa kasih sayang kepada orang yang memberikan zakat kepadanya. Dan itu menanamkan rasa bahagia di dalam hatinya. Yang mana di hari Id itu kita mestinya bersenang-senang semua, bahagia semua dengan hari yang kita rayakan itu. Maka dengan menanamkan
rasa bahagia, rasa syukur kepada orang yang berhak menerimanya, itu juga merupakan ibadah bagi kita. Dan banyak sekali manfaat-manfaatnya. Di antaranya juga dengan mengeluarkan zakat fitrah, harta kita menjadi bersih dari syubhat-syubhat di saat kita mencari harta. Kemudian menghilangkan menanamkan rasa syukur di dalam hati kita, dan banyak sekali hikmah-hikmahnya. Intinya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan zakat fitrah kepada setiap umat Islam yang sudah memenuhi syarat-syaratnya, maka kita harus mengeluarkannya. Saudara seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan mengeluarkan zakat fitrah di bulan Ramadan ini, Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita dari berbagai penyakit-penyakit yang membuat kita sengsara di dunia dan di akhirat. Kemudian mudah-mudahan dengan zakat fitrah ini kita bisa memupuk, meningkatkan rasa kasih sayang kita antar sesama manusia, dan mudah-mudahan dengan zakat fitrah ini harta yang kita keluarkan ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga rezeki Allah datang dari berbagai pintu, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaatnya dan memberikan maghfirahnya kepada kita semua di bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.